Jadi kalau anak-anak kecil ini penting juga kita sampaikan, ini kan akhlak dan ini berbuat kebaikan. Walaupun bapaknya bukan ahli masjid, mohon maaf gitu kan. Bapaknya mungkin juga nakal dan sebagainya, tukang mabuk, tukang main dan sebagainya, anaknya di masjid, perlakukan anaknya dengan baik. Termasuk Abdullah, ini punya bapak namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Salul ini siapa? Dia ini adalah pimpinannya munafikin di Madinah. Kalau Nabi lagi ngaji, Nabi lagi taklim, Nabi lagi menyampaikan agama, dia paling depan jadi MC. Weh, semuanya kumpul. Nabi mau ngasih kajian nih. Begitu Nabi pergi, jangan dengerin orang gila itu. Oh, yang tadi tuh. Saking munafiknya, termasuk ketika peperangan Tabuk, dia yang membosin. Ayo kita berangkat semuanya perang, ikuti Nabi. Bagus. Begitu sampai tengah perjalanan, ayo kita ikut sama. Mendingan pulang lagi. Untuk ngalahkan. Memang dia tokoh Pak di Madinah. Semenjak datang Nabi, orang-orang Madinah sebenarnya sama Nabi. Dia mungkin merasa secara politik tersaingi. Orang pendatang menyaingi saya, itu biasa Pak. Kalau pribumi tersaingi itu terbiasa. Makanya orang pribumi ini harus lebih baik. Dan waktu itu Abdullah bin Ubay ini meninggal. Dia meninggal. Kemudian dia wasiat sama anaknya, sampaikan kepada Muhammad. Dia yakin betul Pak, yakin betul. Saya ingin dikafani dengan pakaiannya Muhammad. Kata si Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinannya munafikin, yakin kalau pakaiannya Nabi aja memberikan manfaat ketika meninggal. Oh, bingung anaknya ini. Bapak saya ini kan penentang Nabi, dia orang munafikin. Masih hidupnya saja Al-Quran sudah turun menceritakan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana ini? Akhirnya apa? Akhirnya dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bapak saya meninggal dan dia wasiat minta dikuburkan, dikafani dengan pakaian dari engkau. Rasulullah ini saking sayangnya Muhammad, dan dia mungkin sayang sama Abdullahnya itu, karena anaknya Abdullah bin Salul itu wali, sahabat Nabi utama juga, namanya Abdullah. Ya sudah, kamu mandikan kafani. Tapi tentu orang ini dari sholat ya, Nabi nggak mau kamu munafikin. Nabi dikuburkan. Dalam sejarah para ulama dari Rasulullah disebutkan bahwa dia itu tahu Pak dari cerita Nabi bahwa apapun yang hubungannya dengan jasad Nabi itu malaikat jalannya, malaikat penyiksa di kubur tidak akan berani menyiksa. Sehingga dia pengen dipakai pakaian Nabi, sehingga nanti muka nakir akan menyiksa. Oh ini kan pakaian Rasulullah, enggak. Tapi kan palanya nggak dikasih pakaiannya, maksudnya dari pala digigat dari ya kurang lengkap deh, nggak pakai sobatnya Nabi ya. Sampai segitu. Itu ceritanya tentang maka tidak boleh kita memvonis orang-orang yang mungkin pada zahirnya itu nampaknya perbuatannya buruk, ternyata dia punya amalan-amalan kebaikan. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah jadi wali sahabat Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak akhirnya jadi Abu Sufyan, pimpinannya yang memusuhi Nabi, mendolimi Nabi. Tetapi karena Nabi sering mendoakan hidayah, Nabi memaafkan, maka akhirnya sekeluarga masuk Islam. Hindun itu Pak, Hindun itu yang pernah menyuruh Wahsy seorang budak untuk menombak dadanya Sayyidina Hamzah ketika perang Uhud. Jadi bapaknya Hindun, istrinya Abu Sufyan itu duel Pak. Ketika perang apa? Perang Badar. Bapaknya kalah. Sama siapa? Sama Hamzah. Hamzah itu bapaknya Nabi. Bapaknya Nabi, bahkan disebut sebagai singa padang pasir. Kalah. Anaknya dendam. Nanti kalau ada perang lagi, pokoknya kita apa? Kita bunuh Hamzah. Akhirnya dia nyuruh seorang budak untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Enggak tanggung seperti itu, bahkan dia bersumpah. Hindu itu bersumpah. Sumpahnya apa? Pokoknya kalau sampai Hamzah terbunuh, saya minta dirobek dadanya dan jantungnya sama makan mentah-mentah. Kenapa? Karena bapak saya sudah dibunuh sama Hamzah. Dan benar Wahsy itu Pak
Hamzah sampai Nabi tidak mengalami kesedihan yang paling sedih pada saat itu melihat daripada pamannya dibelah dadanya, diambil jantungnya dan dimakan sama Hindu. Tapi apa endingnya Pak? Ajib agama ini, kebesaran Allah. Hindu pun akhirnya masuk Islam. Termasuk Wahsy pun akhirnya masuk Islam. Dia bilang saya tidak suka dengan Islam. Hindu itu ngomong gitu. Ketika di tahun Fathul Mekah, orang umat Islam menang semua dan Nabi mengadakan pengumuman siapapun yang minta perlindungan kepada kita orang umat Islam maka aman dalam jaminan kita. Tidak ada yang boleh mendolimi, tidak ada yang boleh nyakiti. Maka Hindu pergi. Muawiyah anaknya juga kabur mau ke Yaman. Begitu dia mau kabur ke Yaman, kemudian dia menyeberang. Muawiyah itu menyeberang ke ke Yaman. Kata tukang perahunya mau kemana? Saya mau ke Yaman. Ngapain? Mau pergi dari Mekah. Kenapa? Mekah sudah dikuasai orang Madinah. Orang Islam sudah menguasai pada Fathul Mekah. Terus kamu pengennya gimana? Ya saya pengen diantar ke sana. Berapapun saya bayar. Gak perlu kamu bayar. Kamu akan saya hantar sampai ke Yaman. Tapi satu syaratnya apa? Ucapkanlah La ilaha illallah. Saya lari dari Mekah saja untuk menghindari kalimat ini. Kenapa saya datang lagi ke sini kalimat ini? Akhirnya pada nyerah, masuk Islam. Termasuk ibunya Hindu. Kenapa? Karena tidak didolimi sama Nabi. Minta perlindungan. Begitu istrinya Muawiyah sudah masuk Islam, dia bilang, pokoknya keluarga saya minta perlindungan kepada Islam, jangan didolimi. Betul. Akhirnya apa? Akhirnya pun masuk Islam. Begitu masuk Islam, Hindun yang dosanya kayak begitu, membelah dadanya Sayyidina Hamzah paman Nabi. Akhirnya orang bilang, Bang Hindun, bukannya dulu ente bilang gak mau masuk Islam. Iya, memang saya gak mau masuk Islam, tapi Islam yang telah masuk ke dalam hati saya. Saya gak mau masuk Islam, tapi Islam yang telah masuk ke dalam hati saya. Dari mana itu dapat? Ketika para sahabat Nabi tidak mendolimi orang sekalipun yang menyakit. Bisa dipahami Pak ya? Dan Bapak kalau lihat Pak ya, di negeri Arab sejarah-sejarah, dan Bapak boleh tanya sama teman-teman yang lalu dari Arab, termasuk binatang yang pendendam adalah unta. Ini ngomongin korban. Binatang yang pendendam adalah unta. Kebetulan di pesantren saya di Jawa Timur tuh, pesantren itu miara Pak unta, bukan hanya di Taman Safari ya. Unta itu hidup di Indonesia, kurang lebih sekitar 4 ekor gitu. Unta itu Pak, kalau Bapak sakitin, dia akan dendam. Dan dia tahu Pak, diteni, kalau bahasa Jepangnya, diteni. Tidak nenang. Oh ini, yang tadi nyakitin saya. Dan itu betul Pak. Itu di pesantren, itu unta itu sering dimain-mainin sama anak-anak. Begitu lengah itu anak itu langsung diinjek-injek Pak. Dari sekian banyak orang itu dilewati, yang diinjek-injek itu yang nyakitin dia. Hewan saja pun gak mau disakiti, apalagi manusia. Bapak boleh nyoba nanti Pak ya. Kalau ke Taman Safari Bapak disakitin ya. Nanti kalau itu gerbangnya dibuka, Bapak nanti dicari sama dia. Oh ini kayaknya betul. Dan itu saya tanya sama teman-teman yang pernah tinggal di Arab, berapa masanya? Sampai 1 tahun pun dia masih ingat. Unta itu pendendam ya. Walaupun dia paling tabah tapi dendam. Kenapa tabah? Karena dia paling kuat di padang pasir. Tanpa minum pun 1 bulan dia masih kuat. Pernah lihat punuknya itu kan? Punuknya itu hasilnya air. Mungkin 1 kolam itu diminum sama dia langsung habis. Karena memang minumnya luar biasa. Dari situ, ya. Kalau sapi kan nggak begitu Pak ya. Kalau sapi tetap minum 1 minggu mati Pak. 3 hari Pak. Kalau Bapak sehari nggak minum ya, bisa kehausan. Maka jangan pernah menyakiti. Kata pendeta tersebut, rahim tersebut kepada Wais al-Qarni. Kalau kamu ingin sampai kepada Allah, derajat kamu naik kepada Allah, maka jangan sekali-kali kamu mendolimi. Tolaklah kezaliman dan berbuatlah
sayang kepada makhluk Allah, maka nanti derajat kamu akan naik. Mudah-mudahan kita